Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juang Subakti. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen review-review. Jadi kita akan mereview sebuah mobil lagi. Dan mobil apa yang kita review? Oke, nanti simak terus ya. Tapi sebelum itu saya ingatkan kepada teman-teman semuanya yang baru mampir di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, kemudian nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari channel ini. Oke, let's do it. Oke, kalau dilihat dari bentuknya dan desainnya, teman-teman pasti sudah bisa tahu ini adalah mobil apa. Ya, dari logonya pun kita sudah tahu ini adalah sebuah mobil Honda. Oke, ini adalah mobil Honda Freed keluaran tahun 2012. Yang mana sejarahnya Honda Freed itu masuk di Indonesia itu kalau nggak salah dimulai dari tahun 2009. Koreksi ya kalau salah ya. Oke, dari tahun 2009 kemudian berkembang terus sampai terakhir di tahun 2015 dan tidak produksi lagi di tahun 2016. Dan ini adalah generasi keduanya ya, setelah 2009, 10, 11, 2012 ya. Perbedaannya hanya ada di bagian grill dan di tipe yang tertingginya lagi itu ada fog lamp di bagian ini. Oke, kalau dari desainnya, saya yakin teman-teman setuju dengan saya kalau ini merupakan MPV yang cukup modern. Dilihat dari bentuknya yang sedikit boxy, terus ada sudut-sudut mengotak ya, ciri khasnya Honda. Kemudian kita lihat ke samping. Ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan power sliding door. Jadi untuk tipe ini dua-duanya kanan kiri sudah menggunakan power sliding door. Jadi teman-teman nggak perlu repot buka pintu belakang, serasa naik Alphard ya. Jadi tinggal tarik pintunya, nah, langsung terbuka. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau bagian eksterior ya, kalau lihat dari sisi belakang, desainnya memang sangat unik. Ya, saya sangat tertarik dengan bentuk dari belakangnya. Sudah dilengkapi dengan wiper belakang, terus ya dengan grill ya, chrome. Untuk di tahun 2012 untuk stop lampnya atau lampu remnya masih seperti ini bentuknya, karena ada beberapa perbedaan di tipe setelahnya ya, atau di tipe facelift yang berikutnya. Kemudian dari profil bannya atau ban yang digunakan di sini menggunakan velg two-tone ya. Untuk yang tahun ini profil bannya ini ukuran 15, ring 15, profilnya 185/65. Oke. Kemudian ya, kalau dari desain saya yakin teman-teman juga setuju ya. Ini merupakan desain yang ciri khasnya Honda. Kemudian kita lihat dari samping sebelah kiri ya. Dari manapun mobil ini masih terlihat sangat baik dan sangat enak untuk dilihat. Oke, kalau kita lihat dari desain bagian depannya ya, dilihat dari sisi lampunya agak sedikit meruncing, menyerupai segitiga. Ini merupakan ciri khasnya desain Honda. Masih menggunakan reflektor, lampu halogen. Kemudian di sini lampu sennya menyatu dengan headlampnya. Jadi kalau teman-teman ganti itu harus satu set seperti ini. Kemudian grillnya ini berbeda dengan keluaran tahun sebelumnya. Kalau tahun 2019 itu dia semuanya sama bentuknya. Kalau ini sudah dilapisi dengan chrome dan agak membesar di bagian logonya ya, brandnya. Dan memang perubahan desain ini memberikan kesan lebih mewah lagi ya untuk sebuah Honda Freed ini. Nah, kemudian untuk desain dari bumpernya juga seperti teman-teman lihat di sini ada seperti ini lah, sudut-sudut seperti inilah yang menjadi ciri khasnya Honda. Nah, itu untuk bagian tampak depannya ya. Kemudian kacanya lebar, jadi memberikan visibilitas yang cukup luas untuk pengemudinya.
Terus ini bagian cupnya. Oke, sekarang kita ke samping. Untuk desain eksteriornya, Honda Freed ini memiliki lebar atau panjang ya, panjang sekitar 4,2 meter. Kemudian lebarnya atau tingginya dulu ya, tingginya sekitar 1,7 meter, dan lebarnya itu tidak lebih dari 1,7 juga ya, 1,7 meter. Kemudian memiliki wheelbase sekitar 2,7 meter dan ground clearance sekitar 165 mili ya. Jadi nggak terlalu tinggi ya sebenarnya mobil Honda Freed ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke bagian interiornya. Kita mulai dari bagian kabin kemudi. Nah, ini kuncinya ya. Jadi di sini ada untuk unlock, di sini untuk lock. Nah, ini yang fitur kerennya nih. Ya, jadi ini udah bisa dioperasikan melalui remote untuk membuka sliding door bagian kanan dan kiri. Ya, kita coba buka pintu ini ya. Oke. Kita lihat interiornya. Nah, inilah yang menjadi keunikan untuk mobil Honda Freed. Dilihat dari desain dashboardnya yang berbeda dengan mobil-mobil lain. Ini terkesan seperti meja apa ya, meja bar ini ya. Kemudian kita lihat, coba kita nyalakan. Oke, teman-teman bisa lihat di situ indikator-indikatornya. Ya, di sini ada petunjuk RPM. Dan ini ada indikator pintu. Di sini untuk seat belt. Ini speedometernya, kemudian odometernya. Di sini ada petunjuk bensin yang sudah digital, semua digital. Kemudian untuk suhu dia nggak ada ya, karena dia menggunakan indikator. Kalau memang di overheat atau mesin panas, dia akan memberikan tanda di bagian sini. Kita nyalakan AC-nya. Nah, ini AC-nya sudah menggunakan sistem digital. Kalau yang 2009 atau sebelumnya ya, Freed yang sebelumnya itu masih sistem tuas putar seperti kompor gas ya. Kalau saya dengar-dengar dari reviewer yang lain, kalau ini sudah mulai digital. Kita coba nyalakan AC-nya. Nah, oke, jadi kecepatannya bisa diatur melalui tombol ini. Ini mengurangi kecepatan hembusan anginnya. Kita tambah. Ini untuk temperaturnya. Dan untuk hembusan AC-nya nih cukup kencang ya. Kita coba yang paling rendah, nomor 1, lumayan. Nah, ini kecepatan nomor 3. Nah, kemudian kita lihat dari desain setirnya, soft touch, masih kondisi baik ya. Untuk tahun 2012 sampai sekarang tahun 2022 ya, mungkin belum terlalu lama ya, atau udah hampir 11 tahun, 10 tahun ya. Di sini sudah dilengkapi dengan airbag, ini klaksonnya. Terus oh ya, ini dilengkapi dengan tilt steering ya. Jadi tapi memang belum teleskopik. Kemudian di sini dilengkapi dengan cup holder yang di depan kisi AC, jadi air bisa dingin ya. Kalau kita mau airnya lebih dingin, kita coba taruh di sini lebih lama ketika mengemudi, jadi mendapat sensasi air kulkas. Oke, ini untuk kisi-kisi AC-nya, ini pengatur buka tutup AC. Kemudian di bagian door trimnya ini berbahan fabric, tapi ini berbahan plastik keras. Untuk pintunya, kemudian di bagian armrest ya, di sini ada power window dengan auto ya, masih berfungsi dengan baik. Kemudian ini untuk window sebelah kiri ya. Ini untuk yang belakang, ini juga yang belakang sebelah kanan. Dan untuk spionnya ini sudah menggunakan retract. Kita
tinggal tekan ini, nah dia melipat secara otomatis. Nah, kemudian di seri yang saya sedang review saat ini sudah dilengkapi dengan PSD atau power sliding door. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada tombol untuk membuka dan menutup. Jadi naik mobil Freight ini terkesan naik Alphard ya, atau mobil-mobil premium yang sudah ada sliding doornya atau automatic sliding door, power sliding door. Kita coba ya. Nah, keren kan? Oke, kita tutup lagi ya. Masih halus. Kita coba yang sebelah kiri. Oke, masih sangat halus. Kita coba tutup lagi. Oke, nah seperti itu teman-teman ya. Jadi apa lagi ya? Oh ya, ini handle transmisinya. Oke, sudah dilengkapi dengan ya kamera mundur. Kemudian di sini head unitnya sudah bisa dilihat ya, menggunakan apa namanya ini, sudah double din ya. Ini kisi-kisi AC-nya. Ini hazard. Kemudian nah ini untuk pengaturan arah sembur AC. Kita coba ini. Oke, nah jadi dia lihat teman-teman, ini berubah. Nah, ini untuk ke wajah, sorry ya, ke ya arah atas. Ke sini atas bawah. Ini khusus bawah aja. Ini untuk ke kaca juga dan bawah. Kemudian ini yang satu arah di bagian atas. Nah, ini untuk tombol on off AC juga sebenarnya, tapi untuk angin aja. Jadi kalau ini untuk khusus untuk mematikan dan menghidupkan AC beserta kompresornya. Kalau ini hanya AC-nya saja, tapi angin tetap berhembus. Ini rear defogger. Ini untuk sirkulasi AC-nya. Kemudian untuk posisi mengemudi menurut saya cukup ergonomis ya, dengan visibilitas yang sangat luas. Kemudian posisi nyetir yang nyaman ya. Saya rasa berkendara dengan mobil ini menempuh jarak yang cukup jauh juga akan terasa tetap nyaman. Oke, ini untuk seat beltnya sudah ada adjusternya, jadi bisa dinaikkan, diturunkan sesuai dengan selera. Kemudian begitu juga di bagian penumpang sebelah kiri, jadi sudah ada adjusternya, jadi bisa kita sesuai dengan keinginan kita. Oke, jadi kurang lebih seperti itu di bagian kabin. Kalau menurut saya ya, kalau saya menilai dari sisi kenyamanan dan fiturnya serta desainnya, saya sangat suka dengan desainnya, unik ya, beda dengan mobil-mobil lain. Kelihatan ya dari dashboardnya pun unik banget. Jadi saya rasa kayak kita mau makan di sini juga bisa nih. Nah, untuk beberapa mobil Honda yang saya tahu ya, ada entah kayaknya si RV atau ya, kalau nggak salah dia menggunakan sistem bukan handbrake ya, tapi di sini kita pakai parking brake-nya itu dengan kaki ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada handbrake di bagian sini, dan di sini tidak ada apa-apa, tidak ada konsol, hanya space ya, ruang kosong, bisa digunakan untuk menyimpan barang atau apa di bagian sini. Nah, jadi juga bisa memberikan akses dari sisi penumpang ke bagian belakang, hanya tinggal lewat sini juga bisa ya. Oke, seperti itu. Kemudian di sisi penumpang ya, di sini hanya di door trimnya hanya ada power window. Ya, ini bahannya plastik ya, sama di dashboard juga berbahan plastik. Hanya bagian setirnya aja yang ini soft touch. Untuk jok sudah tidak asli lagi, di sini sudah di retrim atau kayaknya dibungkus ini ya. Kayaknya aslinya masih ada di dalam, ini cuma bungkusan aja.
aslinya berbahan fabric, warnanya hampir sama dengan ini kayaknya nih, dengan door trim. Terus nah ini sun visor ya. Nah, ini ada kacanya, kemudian ada lampu nggak ada ya? Nggak ada lampu. Ini juga di sisi penumpang nggak ada lampunya ya. Ini lampu baca. Kemudian ini ada box penyimpanan. Kalau untuk penyimpanan kayaknya mobil ini banyak banget tempat penyimpanan. Seperti juga di side pocket di sini juga bisa untuk, kayaknya nggak cukup untuk botol. Oke, nah itulah fitur-fitur untuk sisi kemudi dan juga di bagian penumpang di sebelah kiri dari sisi pengemudi. Sudah cukup lengkap ya untuk sebuah MPV yang merupakan MPV keluaran tahun 2012. Oke, sekarang kita menuju kabin belakang. Seperti apa? Kita lanjut ke belakang. Oke, kita pindah. Oke, sekarang kita mau masuk ke bagian belakang. Enaknya kita tinggal tarik tuas pintunya. Secara otomatis pintunya akan bergeser sendiri ya, atau mungkin salah satu fitur spesialnya yang ada di Honda Freed ini. Oke, sekarang kita coba masuk. Ya, kita coba duduk ya di dalam ya. Gimana ya sensasi duduk di Honda Freed di captain seatnya? Oke, kita tutup. Nah, cara tutupnya enak nih, tinggal tarik. Nah, saya suka banget nih kalau naik mobil Freed tuh duduk di belakang, serasa bos. Kondisi di baris kedua untuk Honda Freed itu selain menggunakan captain seat, terus ada armrest ya di setiap sisi dari tempat duduknya. Kemudian apalagi ya yang spesial ya, kantongnya sudah ada. Oh, ini udah ada fitur tambahan, ada apa namanya, TV di bagian headrestnya, ini tambahan ya. Kemudian ini locknya ke pintu ya, ini power window. Oke, ini ada hand grip, dia bisa reclining ya, bisa melipat sendiri. Kemudian untuk space, kalau saya pribadi menilai di sini tidak terlalu luas, tapi tidak juga sempit. Menurut saya cukup. Untuk saya duduk di sini, ya ini untuk posisinya kayaknya bisa digeser. Kita coba. Oh, ini udah mentok ya, sudah mentok, dan teman-teman bisa lihat kaki saya masih bisa sebenarnya ya. Cuman kalau untuk yang tingginya di atas saya mungkin akan mentok, cuma ya disesuaikan aja sih menurut saya. Ini posisi lantainya menurut saya luas ya. Ini bisa naruh barang di sini, bisa taruh tas atau apa ya kalau pulang kampung. Kemudian bisa taruh beberapa barang. Terus dilengkapi dengan seat belt. Ya, jadi sudah ada seat beltnya, cuman di sini fix ya, tidak bisa diatur tinggi rendahnya. Kemudian kalau saya duduk di belakang sini cukup nyaman ya. Kalau saya rebahkan sedikit kursinya ya, meskipun tidak ada leg restnya, tapi so far saya rasa tidak ada masalah dengan tempat duduk di bagian baris belakang, baris kedua ya. Ada dilengkapi dengan di sini ada cup holder. Jadi mobil ini tuh banyak banget cup holdernya. Ini bahannya plastik keras, tapi kondisi masih cukup baik. Nah, yang menjadi kelemahannya, meskipun ini sudah tahun 2012, untuk sebuah MPV saya rasa ada yang kurang ya. Yaitu kurangnya apa? Di sini ya, tidak ada AC double blower. Nah, memang menurut saya MPV akan lebih nyaman karena dia kan 7 seater ya. Jadi menurut saya kalau ada double blower AC, maka pasti akan lebih nyaman orang yang duduk di belakang, karena AC-nya akan tersebar dengan maksimal di kabin belakang. Tapi kalau dari yang saya rasakan ini, dengan kondisi mesin menyala, AC saya nyalakan,
hembusannya masih sampai sih ke belakang sini ya, dengan apa tadi ya, kecepatan AC-nya atau kecepatan kipasnya, hembusannya nomor 1 loh ini. Sorry, nomor 3. Nah itu terasa juga sampai belakangnya, lumayan kok. Tapi kalau kondisi panas nanti, kalau macet dan sebagainya, atau ini kan saya sendirian, tapi kalau mungkin ada penuh penumpangnya ya, di sini diisi, di belakang pun diisi, kemungkinan yang belakang sih yang pasti akan merasakan sedikit nggak kebagian AC. Ya itu. Tapi di facelift ya, yang tahu nggak salah di tahun 2013 ke atas, semuanya sudah dilengkapi dengan double blower. Menurut saya di bagian sisi penumpang di baris kedua hanya itu yang bisa dijelaskan, tidak ada yang aneh-aneh lagi. Ya memang keunikannya di sini adalah kita menggunakan, bisa duduk di captain seat, dan tentunya akses untuk ke belakang itu lebih mudah. Ya, bisa kita lewat sini langsung. Jadi kalau ada penumpang mau ke arah belakang, dia tinggal lewat baris tengah ini kosong, dia langsung menuju ke belakang. Nah ini posisi belakang. Ya di sini bisa ngangkut sepeda, ya, bisa bawa baju gantungan. Terus kursinya bisa dilipat seperti itu. Nanti kita lihat dari belakangnya. Oke, itu kurang lebih di baris kedua untuk posisi penumpang. Oke, kita keluar. Enaknya tinggal kita tarik tuasnya, dan dia akan membuka secara otomatis. Oke, kita keluar. Oke, sekarang kita coba untuk melihat dari sisi bagian mesinnya. Ini cara buka kapnya. Nah, inilah mesin Honda Freed, yang mana mesin yang digunakan adalah sama dengan mesinnya Honda Jazz. Nah, tapi karena memang bobot bodinya berbeda dengan Honda Jazz, maka tenaga yang dihasilkan pun pasti akan lebih berkurang. Kalau Honda Jazz bisa lebih tinggi akselerasinya, tapi kalau untuk Honda Freed, karena bobot bodinya yang lebih besar atau lebih berat daripada Honda Jazz, sekitar selisih 200 kilo, maka daya yang dihasilkan adalah sekitar 118 PS di putaran 6000 rpm dan 145 Newton ya untuk torsinya. Ini sekitar 1500 cc ya. Kemudian dia menggunakan transmisi otomatis 5 percepatan, masih ATF. Jadi oli yang digunakan adalah oli transmisi berjenis ATF atau sejenis dengan Honda City sebelum yang non CVT ya, menurut saya seperti itu. Kemudian sudah dilengkapi dengan ABS untuk safety dalam pengeremannya. Oke ya, menurut saya untuk bagian mesin tidak ada yang begitu spesial ya, hanya seperti itu ya untuk Honda Freed. Oke, kita tutup kembali. Ya, sekarang kita akan menuju arah bagasinya. Nah, di sini ada handle-nya di bagian bawah chrome itu. Nah, ini bagasinya. Maaf teman-teman, agak berantakan, tapi kalau dilihat memang cukup fungsional ya, bisa bawa sepeda. Berarti teman-teman bisa lihat di sini kan space-nya lumayan ya. Nah, ini sepertinya teman-teman bisa lihat kursi bisa dilipat seperti ini. Kalau mau lebih mau mendapatkan space yang lebih luas lagi, yang bagian sini pun bisa kita angkat ke ya seperti yang ada di bagian ini, diangkat, dan ini bisa ditaruh untuk galon atau koper. Mungkin bisa dilihat sini, kopernya bisa banyak juga ya kalau mau jalan jauh. Ya untuk bagasi saya rasa tidak ada yang spesial ya, lumayan lah. Tapi kalau seandainya ini ditutup, diturunkan ya, coba ya, kita turunin dulu ya. Nah, ini bagasi yang tersisa hanya sekian senti ya, cukup mungkin untuk 1 koper, 2 koper, dan beberapa barang tambahan di atasnya nanti ya. Mungkin nggak terlalu besar, tapi menurut saya cukup lah ya kalau seandainya penumpang ini duduk semua atau mungkin bawa full penumpang. Oke, nanti kita coba duduk di bagian kursi belakang ya, rasanya seperti apa. Oke, untuk bagasi tidak ada yang spesial, seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah, ini
hand gripnya kita tarik, ini pun masih sangat baik ya fungsinya, jadi tidak perlu capek, tidak perlu berat, tidak perlu berat mengangkat kap belakang ya. Oke, kita coba tutup. Kita akan merasakan sensasi duduk di baris belakang. Nah, aksesnya kita melewati jalur tengah ini. Ya, nggak terlalu sulit, cuman ya memang perlu usaha juga. Kalau bobot badannya lebih besar daripada saya, mungkin agak sedikit usaha ya. Oke, saya sudah ada di posisi baris ketiga. Di baris ketiga memang tidak terlalu besar, tapi saya masih bisa merasakan kenyamanan duduk di belakang karena tidak terlalu sempit. Di sini dilengkapi dengan cup holder. Untuk posisi duduk di baris belakang, asal baris kedua tidak terlalu porsinya tidak terlalu rebah, posisi kaki masih aman menurut saya di baris ketiga ya. Kecuali seperti ini, mungkin teman-teman nggak akan bisa duduk dengan posisi baris kedua direbahkan seperti ini. Ya memang kalau mau full penumpang ya harus berbagi lah ya, sedikit-sedikit. Jadi teman-teman duduk di depan, ini jangan terlalu ke belakang, agak majuin sedikit supaya space belakang bisa diisi dengan maksimal dan kenyamanan tetap masih ada. Oke, safety-nya juga masih ada di sini, kan ada seat belt juga. Kalau kita rebahkan sedikit lagi, oke, sudah maksimal seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ini maksimal. Jadi sisa bagasinya tinggal segitu. Ya, untuk beberapa koper masih cukup lah ya. Headrestnya masih bisa kita naikkan sedikit. Oke, ya lumayan lah ya. Masih bisa dibilang cukup nyaman duduk di belakang sini. Oke. Kurang lebih seperti ini posisi duduknya. Cukup nyaman. Sini ada hand gripnya. Terus oke, nah ini yang saya rasakan adalah AC ya, karena mobil ini tidak ada double blowernya, jadi AC dari depan ke belakang agak sedikit berkurang ya, agak sedikit berkurang ya, karena memang tadi ya fitur double blowernya belum ada di seri ini atau di keluaran tahun 2012. Tapi overall menurut saya untuk sekelas mobil MPV Honda Freed ini, saya rasa masih bisa dikatakan ini mobil yang cukup nyaman, apalagi kalau dites berkendaranya. Suspensinya menurut saya sangat empuk. Oke teman-teman, jadi bagaimana menurut kalian semuanya setelah menonton video ulasan tentang Honda Freed? Apakah Honda Freed masih layak untuk dimiliki di tahun ini? Mudah-mudahan video ini bisa menjadi referensi untuk kalian semuanya dalam hal memilih mobil yang tepat untuk keluarga tercinta. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dari channel ini. Oke, thanks for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.